Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak-anak semua, apa kabar? Selamat siang, Bu. Iya, baik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan, ya nak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, doa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, selesai. Anak, Ibu cek dulu kehadiran kalian. Ada yang masuk hari ini? Kalau dilihat dari anggotanya cukup ya, masuk semua anak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, untuk mengawali semangat siang hari ini, biar kalian nggak ngantuk ya, Ibu ada yel-yel. Kalau Ibu bilang bahasa Indonesia, kalian jawab, ayo belajar, kita bisa. Seperti itu nak ya. Kita mulai. Bahasa Indonesia. Ayo belajar, kita bisa. Oke, semoga tetap semangat nak ya, walaupun sudah siang ya. Minggu lalu kalian masih ingat mempelajari tentang apa anak-anak? Ingat Bu. Ya, silakan Ida. Kalau tidak salah pengertian cerpen sama ciri-ciri cerpen Bu. Iya, pengertian cerpen dan ciri-ciri cerpen. Apa itu pengertiannya Ida? Tolong dijelaskan. Kalau seingat saya cerpen itu cerita pendek Bu. Saya Bu. Ya, boleh. Coba Elin ciri-cirinya apa nak? Silakan nak. Ciri-cirinya cerita pendek itu Bu memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik Bu. Ya, ada pendapat lain tentang ciri-cirinya? Ayo, siapa yang masih ingat? Erwin. Ada tokohnya Bu. Tokoh. Ya, ini ciri-ciri ya nak ya yang minggu lalu yang kamu bahas ya. Apa lagi yuk? Ada pelaku Bu. Oke, ada pelaku. Saya kira cukup, berarti masih ingat ya. Sekarang coba perhatikan ya, Ibu mau menampilkan PowerPoint tentang pembelajaran kita hari ini ya. Kalian lihat dan cermati. Nah, kita belajar tentang teks cerpen. Artinya bisa terlihat ya anak-anak ya. Sudah Bu. Tadinya menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Itu untuk kompetensi dasarnya. Kemudian untuk indikatornya, ya kalian perhatikan di situ. Yang pertama, mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Nah, itu yang diidentifikasi adalah unsur intrinsiknya. Yang kedua, menunjukkan bukti pendukung dari unsur-unsur pembangun karya sastra dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan selanjutnya menunjukkan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita menggunakan model pembelajaran problem-based learning, serta didik mampu mengidentifikasi dan menunjukkan bukti pendukung dari unsur-unsur pembangun sastra teks cerpen yang dibaca melalui tayangan PowerPoint dengan cepat dan tertib. Halo? Iya Bu. Bersama Ibu ya. Sekarang anak-anak, setelah ini Ibu akan kalian menjadi 3 kelompok. Nah, langsung saja Ibu pilih berdasarkan absen. Kelompok 1, Aini, Agus, Enda, dan Elin. Kemudian kelompok 2, Citra, Erna, Erwin, dan Fitri. Kemudian kelompok 3, Ida, Hastuti, dan Jumadi. Setelah kalian ada kelompok ini, coba kalian perhatikan atau cermati contoh cerpen yang ada di PowerPoint ini. Nah, kalian baca dulu ya nak ya. Apa judul cerpen itu nak? Cinta pandangan pertama. Cinta pandangan pertama. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu. Sudah? Sudah Bu. Oke. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya ini ceritanya. Oke. Kalau sudah, tadi pelajaran kita itu difokuskan ke unsur intrinsik dan disertakan bukti. Ya, apa itu unsur intrinsik? Silakan.
Unsur yang terkandung di dalam sebuah cerpen, Pak, Bu. Iya, Unsur unsur yang membangun karya sastra dari dalam, Bu. ya, dari dalam. Pintar semua anak ibu ya, nak ya. Untuk unsur intrinsik itu unsur membangun dari dalam cerpen. Nah, ada berapa nak? Ada 7, Bu. Ada 7. 7, Iya, Bu. pintar. 7 itu. Nah, 7 itu kalian temukan coba di dalam teks cerpen yang ada di hadapan kalian. Coba Erna, silakan Erna. Unsur intrinsiknya ada tempat dan watak, Bu. Erna tahu latar tempat dan latar tempat dan waktu dari mana nak? Coba Kan ditunjukkan ditunjukkan nak. di sekolah, Bu. Dominan di Itu latar sekolah ya. tempat. Iya. Ini ada di sini ya, bisa dilihat di sini. Ibu buat merah ya, tanda hitam. Kemudian tadi katanya ada watak ya. Watak Iya. dari siapa Erna? Coba Watak dari Fiska, Bu. Kak, apa? Wataknya itu judes dan usil, Bu. Cantik tapi judes usil. Pembuktiannya di mana? Pembuktiannya itu Ya, dari bisa ya. kalimat. Iya, Fika cantik mempesona tetapi juga judes dan usil, Bu. Berarti ada nak ya di dalam teks cerpen yang ibu tampilkan nak ya, tidak keluar dari teks Ada, cerpen Bu. ya. Iya, Bu. Yes. Pintar anak ibu. Kemudian coba ada lagi yang bisa menemukan unsur intrinsik dari teks cerpen tersebut. Saya, Bu. Ayo, Endah silakan. Ya. Monggo. Ada sudut pandang pengarang dan gaya bahasa, Bu. Sudut pandang pengarang dan gaya bahasa. Ya, sudut pandangnya kamu lihat dari mana, nak? Di situ yang paling dominan aku. Kalau aku berarti kan kata ganti orang pertama sebagai pelaku utama, Bu. Iya, pinter. Kemudian untuk gaya bahasanya, kamu lihat dari mana bisa tahu ada gaya bahasa? Ayo. Kalau gaya bahasa itu bahasa yang digunakan mudah dimengerti, Bu, sehingga kita pembaca itu juga mudah memahami isinya dengan cepat. Iya. Semua paham? Paham, Bu. Selain yang disebutkan teman-teman kalian, ada lagi nggak kira-kira yang perlu kalian temukan? Oke, kalau sudah. Nah, kalau kalian ingin membuktikan adanya tema, lalu kemudian tokoh, penokohan, itu juga harus dibuktikan dari cerpen ya, jangan keluar dari cerpen. Lagi untuk slide selanjutnya di PowerPoint. Coba lihat. Nah, ini yang disebutkan dengan teman-teman kalian tadi. Ada tema ya. Coba sebutkan di situ, Agus. Unsur-unsur intrinsik cerpen ada tema, ada latar, ada tokoh, ada penokohan, ada alur, ada sudut pandang, dan ada amanat. Ya, dari ketujuh itu Agus bisa menjelaskan yang mana? Coba Gus, jelasan Gus dari tema sampai ke tokoh boleh, silakan. Ya Bu, saya akan jelaskan menurut pendapat saya Bu, kalau tema itu berarti pokok pikiran yang mendasari terbentuknya sebuah cerita pendek. Oke, Tema itu boleh tentang ketuhanan, cinta, persahabatan, dan lain sebagainya. Kalau latar itu keterangan tempat, waktu, dan suasana. Kalau tokoh itu adalah pelaku atau aktor di dalam cerita. Ada protagonis, antagonis, protagonis. Demikian Bu. Ya, lanjut Ida. Amanat itu pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Iya, boleh. Lanjut ya, sudut pandang. Siapa yang tahu, yo? Saya, Bu. Ya, lanjut. Sudut pandang merupakan kedudukan pengarang dalam membangun suatu cerita. Iya. Memandang Lalu, untuk menempatkan pengarangnya atau pembaca untuk menjadi tokoh utama atau orang lain dalam cerita. iya. Kemudian Alut, apa nak? Ya, Bu. Ya, monggo. Jalannya cerita, Bu. Oke ya, berarti semua sudah paham ya. Jadi di sini ada unsur intrinsik sudah dijelaskan tadi ya, ini penjelasannya. Nah, kira-kira dari penjelasan yang sudah disampaikan teman-teman kalian ada pertanyaan nggak? Bu, saya, Oke, Bu. Ida. Monggo. Ida silakan. Masih bingung sama
Perbedaannya tema dan judul, Bu. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tema dengan judul? Ayo. Kalau judul itu namanya, Bu. Kalau temanya itu inti atau pokoknya dalam cerita. Iya, boleh ya. Kalau judul itu secara spesifik ya nak ya. Kalau tema itu kalian baca dulu keseluruhan, nanti baru ada temanya. Ya, ide pokoknya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu sudah bagikan LKPD di grup WhatsApp kalian ya. Kalian cek, kerjakan menurut kelompok masing-masing. Kemudian nanti setelah selesai, kalian presentasi nak ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan. Monggo. Cukup ya? Oke, Iya, Bu. boleh kelompok 3 presentasikan. Yang dapat diambil dari cerpen yang ditampilkan adalah jangan mudah terperdaya dengan bujuk rayu lelaki yang bukan mahromnya. Terima kasih. Ibu rasa semuanya sudah cukup paham ya nak ya. Semuanya benar ya, disertakan dengan bukti pendukung di dalam cerpen. Nah, di grup WhatsApp kalian coba dicek, itu ada soal evaluasi ya yang berkaitan tentang materi kita hari ini. Terima kasih kelompok yang sudah mempresentasikan. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yuk, silakan. Saya, Bu. Ya, Erwin, monggo. Pelajaran hari ini kita membahas tentang unsur pembangun dalam teks cerpen. Adapun unsur pembangun itu ada yang namanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik sendiri ada tema yaitu inti pokok cerita, kemudian ada tokoh pelaku cerita, kemudian ada watak atau penokohan untuk watak pelaku cerita, kemudian ada latar sebagai tempat, waktu atau suasana cerita, kemudian ada sudut pandang, sudut pandang ini adalah posisi pengarang, selanjutnya gaya bahasa adalah penggunaan kata-kata dalam cerita, yang terakhir amanat adalah pesan dalam sebuah cerita. Ada 7, Bu. Ya, sudah sangat lengkap apa yang dijawab oleh Erwin. Oke, Ibu jelaskan di sini memang benar untuk unsur intrinsik ya itu ada 7. Kalau kalian susah dalam menghafalnya nak, jadi bisa kalian singkat ya menjadi tetoa, sesu, gamat. Jadi biar kalian lebih ingat lagi, T-nya itu tema, To-nya itu tokoh dan tokohan, kemudian A, tetoa, A-nya itu adalah alurnya yang terbagi menjadi 3 tadi, kemudian sesu, nya itu adalah setting atau latar, ya, su-nya sudut pandang, kemudian ga-nya gaya bahasa, dan yang terakhir itu adalah gamat, ya, adalah amanat. Nah, jadi kalian biar mudah mengingat. Dan pastinya untuk hari ini juga dalam menentukan unsur intrinsik cerpen juga bisa dibuktikan dengan kalimat yang ada di dalam cerpen ya nak ya. Nah, seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kalian bisa mempelajari materi tentang unsur pembangun karya sastra, tapi itu tentang unsur ekstrinsik cerpen. Kalian baca di rumah, kemudian nanti kita masuk selanjutnya, kita belajar pastinya dengan keadaan yang semangat lagi, ya. Kira-kira dari sini pembelajaran kita sudah selesai. Boleh ketua kelas untuk memimpin akhir pembelajaran untuk hari ini. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Erwin. Nah, sekian ya pembelajaran dari Ibu. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.